Sebenarnya aku bertanya tentang safe place pun aku berpikir apa itu? Apa itu safe place ya, gitu kan? Apa itu kan? Nah. Kayak safe place-ku Bali kali ya gitu, Ubud gitu sama. kan. Tapi seperti pantun Citylink gitu kan, kalau udah landing di Jakarta tuh dia bilangnya kita sudah landing di Jakarta, selamat datang di dunia nyata. Jadi kalau kita healingnya adalah suatu tempat, nggak semu-semu nih Kak, nggak heal-heal nih gitu loh. Tutur batinku tak akan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik kita. Menyesal lah kalian semua para mantan ya. Baik. Silakan duduk. Hari ini kita kedatangan si cantik ya. Kenapa gue masih pakai mikrofon ya? Sorry ya. Halo Kak Salma. Halo Kak Ayu. Kak dipanggilnya Salma apa Kiana? Salma. Salma. Oke. Kabarnya gimana hari ini? Kabarnya baik, alhamdulillah. Kak Ayu gimana kabarnya? Kabarnya aku juga baik nih kebetulan. Tapi aku senang banget akhirnya kedatangan Kak Salma nih. Karena Kak Salma tuh yang aku kenal orangnya sangat multi talenta ya. Amin. Pertama, udah di dokter kan sekarang? Udah. Dokter. Terus abis itu Putri Indonesia terfavorit. Wow. Ya. Terus abis itu lagi model juga. Waktunya gimana Kak? Bagi waktu ya, dijalanin aja sih sebenarnya. Iya pasti emang dijalanin sih. Tapi kayak ada ngerasa capek gak sih? Capek gitu? Sih pasti capek ya gitu. Cuman kan aku tetap memilih hal-hal yang aku seneng lakuin. Kalau udah nggak happy, ya udah nggak usah dipaksain gitu sih. Oh, tapi so far berarti menjalani 3 pekerjaan itu happy semuanya. Alhamdulillah masih happy. Oke, tapi aku mau menanyakan sesuatu yang cukup dalam untuk awal-awal ya. Mungkin anak-anak Bayu banyak yang, atau ada beberapa yang belum tahu gitu. Kayak the real Salma Kiana tuh siapa sih sebenarnya? Kalau Kak Salma sendiri mengenal Kak Salma tuh sebagai siapa? Oke, ini aku ngomong ke kamu aja kan ya? Ke aku boleh, ke kamera kali-kali juga boleh. Oke, baiklah. Aku adalah seorang wanita 27 tahun. Aku udah menikah. Oh. Ya, dan sedang mengandung sebenarnya. Serius? Iya. Thank you. Sebuah ini ya berita yang boom gitu, agak nampar aku sih sejujurnya, kayak kapan gitu kan. Jangan dong, kan semua orang punya timeline-nya masing-masing. Iya, Ya alhamdulillah aku sudah menikah. Terus aku saat ini sebenarnya pekerjaan utamanya sih dokter. Tapi aku emang sering bilang ke orang aku tuh dokter hobi. Karena aku kayak ngerasa banyak banget hal-hal yang make me more excited dan fulfilled aja gitu daripada mungkin hanya berdiam diri di ruangan dokter gitu kan. Ya udah gitu kayak ya lama-lama mungkin jiwa kreatif aku kayak gak bisa nih kalau terkekang di situ aja gitu. Akhirnya aku jadi banyak melakukan hal lain lah di luar kedokteran gitu. Jadi kayak tadi Kayu bilang, pertama aku model, terus aku juga content creator, terus aku juga sempat ikut Putri Indonesia tahun lalu ya 2023. Terus aku juga sebenarnya punya yayasan namanya Mengenal Diri kayak gitu. Nanti mungkin kita bisa cerita-cerita. Tapi intinya sih semua itu aku lakuin karena aku ngerasa perjalanan self love aku tuh udah panjang dan aku pengen ngebagiin itu ke platform yang lebih luas kayak gitu. Wow, tapi ada yang menarik dari omongan Kak Salma nih tadi. Dokter cuman jadi hobi. Jadi dokter kan susah banget ya. Gimana maksudnya kenapa bisa jadi kayak hobi gitu? Itu mempelajari banyak banget kan? Iya, itu pilihan hidup sih. Menurut aku. Iya, karena kayak ya sebenarnya jadi dokter itu kan banyak banget sebenarnya kayak jalur karirnya. Mungkin banyak orang yang ngira ya udah kalau jadi dokter itu berarti harus selalu jadi klinisi, terus harus spesialis.
which I think itu juga keren banget gitu, karena suamiku juga lagi sekolah dan itu tuh nggak gampang gitu. Tapi menurut aku juga banyak loh sebenarnya opsi karir lain gitu, kayak kita mengedukasi di sekarang platform content creating itu juga sebenarnya bisa bermanfaat juga kayak gitu. Terus sebenarnya aku bangun yayasan Mengenal Diri itu kan juga terkait kesehatan mental kan. Jadi aku tetap banyak berkolaborasi sama dokter-dokter psikiater sama psikolog kayak gitu. Jadi kayak banyak banget sebenarnya menurut aku jalur-jalur karir yang banyak mahasiswa kedokteran atau kayak orang awam tuh belum tahu gitu kalau dokter bisa macam-macam sebenarnya. Oh, dan ini menarik banget. Kelihatannya Kak Salma tuh sangat peduli juga sama mental health kan. Therefore akhirnya membuat yayasan tadi. Apa tadi namanya? Lupa. Mengenal Diri. Mengenal Diri. Nah, tapi apa yang men-trigger Kak Salma buat akhirnya membuat yayasan itu gitu? Oke, jadi ini kalau cerita singkatnya adalah karena aku selama dari kecil, remaja sampai dewasa muda aku nggak kenal sama diri aku sendiri. Gitu. Apakah Kayu sudah mengenal diri sendiri? Tampaknya belum. Karena kalau kita ngomongin mengenal diri sendiri tuh kayak dalam banget gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Aku sebagai founder Mengenal Diri, aku juga ngerasa aku juga masih dalam perjalanan itu dan itu nggak akan selesai gitu loh, ya kan. Gitu. Tapi kayak kenapa dulu tuh aku nggak mengenal diri itu juga karena kalau kilas jauh balik banget ke belakang nih ya, pas aku SMP itu aku pernah dibully. Dibulinya itu dibilangnya tepos, triplek, kayak gitu ya. Dan itu anak SMP yang kayak kayak gue belum puber nih gitu kan. Satu itu, kedua mereka mengerti itu dari mana ya. Dan tuh sampai kayak mama aku ke sekolah tuh diteriakin tuh mamanya si triplek kayak gitu. Separah itu? Iya, dan aku tuh sampai kayak mau pindah sekolah. Pokoknya itu menurut aku sih saat itu cukup parah ya gitu. Dan tapi pada zaman itu kan kayak belum ada nih kayak awareness kesehatan mental, kayak tentang bullying, depression apa tuh nggak ada ya lah zaman dulu. Jadi kayak mamaku juga, orang tua aku nggak tahu nih harus diapain nih anak ini, stres, kasihan, sedih tapi nggak diapa-apain kayak gitu kan. Although mama papaku tried their best, tapi ya itu ternyata kena batu ke mental aku sampai aku tumbuh dewasa tuh aku sangat-sangat body conscious Kayu. Jadi kayak dulu tuh pikiran aku ya pas masih SMP kayak kalau aku punya uang aku mau operasi plastik gitu. Oh, jadi kayak insecure berlebih gitu insecure banget. Bahkan kayak di usia SMP itu aku udah nge-google kayak berapa sih harga transplantasi kayak gitu-gitu, kayak bukan implantasi, implantasi kayak gitu tuh aku udah google. Terus akhirnya dari SMP, SMA, awal kuliah itu ya udah aku mau membuktikan ke pembuli-pembuli aku kalau mereka tuh salah, kalau kayak enggak kok gue cantik gitu. Mungkin dari luar kelihatannya dalam tanda kutip berhasil karena kayak aku bisa jadi model, aku menang beauty pageant dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu tuh semua cuman untuk validasi doang gitu loh. Oh, gitu. Kayak untuk membuktikan aja. Membuktikan aja. Jadi kayak kalau lo punya luka, kayak cuman ditutup pakai Hansaplast tapi nggak bener-bener dibersihin lukanya. Ini gue sakitnya kenapa sih sebenarnya gitu. Jadi walaupun udah kelihatannya kayak jadi model apa-apa segala macam, tapi kayak deep inside aku tuh masih insecure banget gitu. Ya sampai akhirnya teruslah berjalan waktu bergulir gitu kan. Aku awal 2019 tiba-tiba kulit aku jadi belang-belang seperti ini. Jadi ini tuh nggak dari lahir. Banyak orang yang ngira kayak Salma mah pede karena udah dari lahir nih kayak gitu. Padahal enggak. Bayangin dari seorang perempuan yang sangat insecure, terus sama Allah kayak dikasih lagi nih gitu. Lalu itu akhirnya nge-trigger juga. Nah, iya, dan dari situ sih akhirnya aku kayak sadar kayak ternyata selama ini gue gak kenal sama diri gue sendiri. Karena yang gue kejar itu cuma harus cantik, harus sesuai standar kecantikan, harus diterima sama lawan jenis lah, sama masyarakat, kayak harus fit in sama standar yang ada gitu. Akhirnya aku mulai menggali siapa sih diri gue di balik penampilan gue gitu. Akhirnya dari situlah udah mulai mengenal diri sendiri. Iya, tapi kalau boleh tahu gitu ya Kak, ada gak sih tips and trick buat orang lebih mengenal dirinya sendiri gitu? Karena kadang kalau aku ditanya gitu ya kayak, udah kenal diri sendiri, bingung jawabnya gitu. Kayak udah belum ya? Kayaknya udah tapi belum deh gitu loh.
Ya menurut aku sih sebenarnya nggak mungkin ada orang yang, kalau ada orang yang bilang kayak gue 100% udah kenal sama diri gue sendiri, agak halus sih gitu. Karena pasti kan setiap hari, setiap saat ada kayak yang unfolding lagi nih dari diri kita kan, kayak gitu. Tapi mungkin kalau tips dari aku yang pertama, yang paling mendasar adalah belajar ngobrol sama diri sendiri sih. Kayak ngaca gitu. Hai Ayu, kamu cantik banget hari ini gitu. Boleh. Oke, tapi lebih ke banyak bertanya sama diri sendiri berarti. Bertanya dan mendengarkan sih. Jadi sebenarnya banyak cara. Kayak tadi kamu kayak ngomong depan kaca itu kan mirror talk gitu ya. Ada juga yang sukanya journaling. Ada yang sukanya kayak bahkan berdoa tuh. Itu kan sebenarnya ngobrol kan. Lo dengerin diri sendiri. Lo pengennya apa sih kayak gitu kan. Kalau aku personally, aku tuh seneng banget di mobil sendirian nyetir sambil ngobrol sama diri sendiri out loud aja. Kayak nanya kayak lo apa kabar gitu. Terus kayak gue capek banget sih hari ini gitu. Mungkin orang awalnya ngerasa kayak ih freak banget, aneh banget. Cuman dari situ tuh kayak aku jadi tahu kayak apa yang lagi aku rasain, apa yang aku butuhin. Bahkan dulu aku tuh nggak tahu suara asli aku tuh nadanya yang kayak gimana, ngerti ya sih? Karena ketemu orang yang beda-beda tuh kayak berubah-ubah kayak gitu loh. Ya, jadi kayak mulai dari situ sih ngobrol dan dengerin diri sendiri. Oh berarti emang benar-benar berpengaruh banget ya kayak ngobrol sama diri sendiri. Karena ada juga yang bilang kalau ngobrol sama diri sendiri itu tuh jadi bisa mengeluarkan emosi yang mungkin kita tahan gitu selama ini. Benar. Oh itu salah satu caranya berarti ya. Nah tapi aku pengen membahas sedikit nih tadi yang udah sempet Kak Salma mention juga terkait vitiligo yang yang baru ada akhir-akhir ini ya berarti itu tadi berapa 2019? 2019 sih kayak udah 5 tahunan. Udah 5 tahunan. Yang dimana pada awalnya dari kecil sampai 2019 itu kan ya aman aja gitu kan. Aman aja kulit ya. Kulitnya aman aja gitu. Terus tiba-tiba 2019 kena, apa yang dirasain sama Kak Salma pada saat itu? Yang dirasain pasti awalnya bingung karena aku tuh dulu tuh udah kena itu aku masih koas ya, jadi kayak belum jadi dokter, jadi kayak hitungannya masih awam lah, kayak nggak ngerti ini kenapa gitu. Dan by the way ceritanya itu yang pertama kali notice tuh temen, bukan diri gue sendiri. Jadi kayak lagi ada event terus aku kayak pakai eyeshadow kan, temenku bilang kayak mata lo nggak eyeshadow lo nggak rata kayak gitu. Terus gue kayak masa sih kayak gue jago deh makeup. Terus pas aku pulang aku copot makeupnya, oh ternyata warna kulitnya nggak rata gitu kan. Terus kayak oh ya udah aku santai aja, aku pikir ya udahlah mungkin kayak abis kena matahari atau gimana. Terus kayak beberapa hari kemudian temanku lagi nih cowok bilang kayak malu panuan ya gitu. Ternyata mulai ada di leher say kayak gitu. Jadi ya pertama kali sadar tuh teman. Dan karena aku juga emang awalnya perempuan yang insecure ya, pas kena itu awalnya bingung, berusaha mencari pengobatan, mencoba berbagai cara, dan selalu ditutupin sih pakai make up karena ya malu gitu. Dan waktu itu aku lagi jadi putri batik waktu itu, jadi kayak ada ekspektasi. Tapi menurut aku sih ekspektasinya dari diri aku sendiri sih, kayak lu kan putrinya, ya lo harus sempurna dong, masa kulit lo belang-belang gitu. Jadi aku tutupin terus dulu gitu. Dan akhirnya perjalanan Kak Salma sampai akhirnya menerima ini semua itu butuh berapa lama waktunya? Ini tuh kalau ditanya butuh berapa lama, aku suka bingung ya jawab ya. Karena tuh gue ngerasa kayak gak ada satu turning point yang jelas gitu loh. Karena itu tuh perjalanan aja gitu. Kayak seingat aku tuh kayak seiring dengan berjalannya koas, kan gue capek ya, kayak koas kan huru hara kan, kayak harus jaga malam, harus jam 4 pagi di rumah sakit, harus gitu kan. Terus kayak kadang nggak tinggal di rumah, kadang nginep di rumah sakit yang di Tangerang lah, di mana-mana. Lama-lama gue kayak capek deh make upan kayak gitu. Jadi mulai untuk nggak make up simply karena capek. Dan ternyata menyadari aku nggak pakai make up, ternyata baik-baik aja, dunia ini tidak hancur. Dan kayak nggak ada pasien yang nolak gue, nggak ada orang yang komentar gimana-gimana, ternyata biasa aja kok gitu. Kayak mulai dari situ sih akhirnya mulai berani untuk tampil apa adanya, terus sembari tetap berproses ya. Maksudnya aku tadi ngobrol sama diri sendiri, baca banyak buku, dengerin podcast, go to therapy, ke psikolog ya. Within all that process, akhirnya bisa sekarang ada di titik ini gitu. Oke, dan emang berarti perjalanannya pun tidak mudah lah ya. Pasti ada ups and downs, ada kadang ada denialnya mungkin. Iya dong. Sampai akhirnya acceptance gitu ya. Iya benar, denial banget sih. Maksudnya kayak kalau kita Google aja ya, kayak apakah vitiligo bisa disembuhkan? Itu jelas jawabannya enggak.
gitu loh. Tapi gue denial kayak kok ada nih treatmentnya gini. Which is emang ada sebenarnya Kayu. Kayak treatment yang bisa mengembalikan lah warna kulitnya ini jadi warna coklat lagi. Tapi angka kambuhnya tinggi. Oh, akan kembali lagi. Balik lagi. Jadi kayak gue udah coba apa terapi balik lagi gitu. Tapi terlepas apapun yang Kak Salma alami gitu ya. Sama ini aku amazed juga sama pencapaian yang Kak Salma dapatkan gitu sekarang. Kayak akhirnya menjadi putri Indonesia terfavorit tahun 2023 gitu kan. Terus juga seorang dokter, founder mental health yayasan founder ini ngomong apa sih? Founder yayasan mental health lah ya. Terus juga akhirnya terjun di dunia modeling, bahkan sekarang bisa jadi speaker, dibuat podcast, dan juga pasti speaker-speaker luar sana juga sering kan ya berhubungan dengan mental health. Nah, sejauh ini apa yang Kak Salma definisikan dari journey Kak Salma? Journey gue kayak gue menyadari bahwa seluruh kesulitan yang gue alamin dalam hidup gue tuh itu tuh bukan cuman pelajarannya buat gue doang, tapi buat banyak orang juga gitu. Karena setiap orang pasti ada insecure-nya. Sempurna-sempurna di mata kita, setiap orang pasti ada insecure-nya. Apalagi orang dengan vitiligo di Indonesia, representasinya masih sedikit kan. Kayak gue aja pas pertama vitiligo, gue kira gue satu-satunya orang di Indonesia yang vitiligo. Nggak pernah lihat lagi nggak sih gitu pada 5 tahun yang lalu ya, kayak nggak pernah lihat gitu siapa gitu di Instagram, di media, di majalah TV nggak ada gitu kan. Jadi dengan gue tuh punya berbagai karir tadi, terus berusaha untuk hadir lah di media bagaimanapun caranya, sebagai apapun itu, ya gue pengen nunjukin kayak vitiligo ini nggak jadi penghalang kok untuk lo tuh berkarya, lo menggapai mimpi-mimpi lo kayak gitu. Dan ya alhamdulillah sekarang aku juga semakin melihat banyak sebenarnya orang-orang vitiligo yang bermunculan. Jadi gue tuh nggak mau gue tuh jadi satu-satunya orang vitiligo yang tampil. Kayak I want to be one out of many gitu loh. Oke, berarti kalau misalkan aku tanya, apakah Kak Salma mau menjadi kayak let's say orang yang apa ya sebutannya, jadi jubir dari orang-orang vitiligo di Indonesia, bersedia nggak? Tertekan sih Wak gitu ya, karena kayak sebagai representatifnya gitu mungkin. Sebenarnya itu tekanan yang berat sih, karena sebenarnya aku tuh udah mulai ngeliat nih sekarang tuh ada komunitas namanya Viti Power kayak gitu. Itu punya temanku, bukan punya aku kayak gitu. Yang mana dia fokusnya benar-benar di vitiligo. Kalau aku kan di mengenal diri, kita fokusnya lebih ke kesehatan mental ya gitu. Kenapa sih gue nggak bikin yang khusus vitiligo gitu? Sebenarnya to be honest, aku ngerasa aku tuh cukup privilege gitu loh Kak Ayu. Kayak pertama aku hidup di Jakarta, ini kayak kota besar. Mungkin nggak terlalu banyak lah orang-orang yang ngelihat aku tuh kayak jijik gimana, karena mungkin di sini orang-orang udah open minded. Tapi kalau aku dengar cerita-cerita orang-orang yang mungkin entah di desa atau pinggir Jakarta dikit aja, ya ampun diskriminasinya tuh parah banget, ditolak kerja, separah itu sampai terutama tuh yang kerja front office atau di dapur itu biasa ditolak, terus diputusin pacar gara-gara mertuanya nggak setuju, kayak gitu-gitu loh. Gemes ya? Iya, itu tuh sedih banget. Dan maksudnya gini, aku kan tidak mengalami hal-hal tersebut ya. Jadi kalau misalnya diminta untuk kayak, lo nih representatifnya, kayak ya mungkin itu aku ngerasa itu terlalu berat ya, karena aku kan tidak merepresentasikan cerita-cerita mereka gitu. Jadi makanya again aku bilang kayak ya aku tuh cuma pengen jadi salah satu representasi, tapi aku nggak pengen jadi satu-satunya. Kayak ayo dong yang lain, kayak lo juga bisa berkarya dengan cara lo masing-masing lah gitu. Oke, nah tapi aku pengen tahu juga nih Kak, berarti secara majority kalau orang-orang yang kena vitiligo, apalagi let's say yang di desa, bukan yang di kota-kota besar, berarti banyak yang belum teredukasi gitu ya? Iya, dan wah parah sih. Aku kalau kayak di sosial media gitu ya, itu tuh banyak banget kayak mitos-mitos yang beredar yang kayak apa tuh contohnya? Ini yang paling sering dan aneh banget, kayak kan di TikTok suka kelihatannya kayak most used words di komen kan. Itu bisa kayak ada satu video aku yang paling banyak wordsnya tuh ikan sama susu. Jadi ternyata banyak yang ngira vitiligo tuh karena sering konsumsi ikan bareng susu.
Itu random banget sih. Gue Karena makanan gitu. Iya, karena makanan ikan sama susu. Tapi banyak banget yang lain-lain lah yang dibilang, yang kutukan lah, yang ini Kak kalau di desa saya namanya inilah apa segala macam. Tapi ikan sama susu tuh banyak banget yang bilang kayak gitu. Terus kayak apa hubungannya? Cuma itu banyak banget kayak gitu. Terus juga ini apa namanya cara penyembuhan gitu kan. Jadi gue tuh sering banget dapat komen, Kak udah coba belum pakai ini gitu ya. Ininya tuh biasanya kayak wah banyak banget nih ingredients di dapur yang disuruh taruh di muka gue. Jadi kayak minyak goreng gitu. lengkuas ya kan. Macam-macam kuning telur kayak gitu. Yang mana aku pikir-pikir ulang ya kayak oh ya make sense sih. Misalnya dia kayak kuning telur nih sampai gosong ditaruh di kulit, ya emang jadi coklat kan. Yeah. Tapi kan cuma ngewarnain doang, nggak nyembuhin gitu loh. Ntar besoknya balik lagi gitu. Dan itu banyak banget. Tapi mungkin sekalian juga Kak Salma bisa menedukasi anak-anak Bayu nih. Siapa tahu ada yang belum tahu kalau vitiligo tuh bukan dari ikan atau susu loh. Tapi vitiligo tuh berasal dari mana sih awalnya gitu? Ya, jadi sebenarnya vitiligo itu dasarnya adalah kondisi autoimun. Artinya autoimun itu berarti sistem imun kita yang harusnya ngelindungin kita nih dari bakteri, virus, jamur gitu kan, malah kayak error. Mereka malah nyerang sel di tubuh kita sendiri. Kebetulan kalau vitiligo yang diserang itu adalah sel namanya melanosit. Melanosit tuh yang bikin pigmen atau pewarna di kulit gitu. Jadi makanya ada area di kulit kita yang ini literally nggak ada pigmennya sama sekali. Jadi bukan warnanya jadi semakin terang, tapi benar-benar putih susu kan, gitu. Dan bisa kenanya di semua area tubuh yang ada pigmennya. Jadi bukan cuma kulit aja. Rambut aku nih juga udah ada beberapa helai uban, kayak gitu. Ada juga yang kena sampai ke alis, bulu mata, mukosa dalam mulut, kayak gitu. Itu bisa kena juga. Iya, dan kalau kita ngomongin penyakit, bukan penyakit sih. Nggak apa-apa sih, ya penyakit, kondisi mungkin itu. Ya kondisi autoimun lah, let's say. Yang aku tahu juga nggak cuma vitiligo karena ada beberapa macam ya. Kayak misalkan tiba-tiba kebotakan itu juga. Alopecia, ya. Itu juga salah satu autoimun gitu ya biasanya. Oke, tapi tadi kita udah ngebahas tentang masalah itulah ya, tapi sekarang mau ganti nih ke karir path-nya Kak Salma lagi. Dimana menjadi model. Wawancara kerja ya? Oh enggak dong. Wawancara kerja terus ntar aku gak terima aja di dapur ya. Tidak. Oke, tapi ngomongin tentang Putri Indonesia nih. Putri Indonesia tuh identik banget atau berhubungan erat lah ya sama model. Dan akhirnya Kak Salma pun turun jadi model kan. Aku suka mendengar mitos-mitos atau gosip-gosip kalau dunia modeling apalagi Jakarta gitu ya. Ada sisi gelapnya nih. Kayak mana tuh sisi gelap? Maybe senioritas gitu. Atau digalakin kamu harus turun berat badan kayak gitu-gitu. Ada gak sih? Mungkin kalau dulu iya ya. Kayak jadi aku tuh sebenarnya udah seneng banget kayak modeling, casting gitu-gitu. Dari sebelum aku vitiligo. Jadi dulu kan sering rajin banget lah ikut casting-casting, iklan gitu-gitu kan. Ya pastilah kalau kayak gitu kan. Aku pernah yang kayak disuruh turun berat badan, pasti. Aku juga pernah yang kayak, inget banget tuh ada kata-kata. Jadi kan emang panggul aku tuh besar karena emang tulangnya ya, gitu ya. Gue mau sekurus apapun, panggul gue emang segini gitu kan. Pernah tuh ada yang kayak, jangan shoot panggul, shootnya ke atas aja soalnya dia bawahnya gede, kayak gitu. Dan itu tuh kayak, tapi pada zaman itu aku menormalize gitu loh. Jadi kayak, iya emang aku kurang sih gitu. Itu kayak nanamin ke-insecurean kita gak sih jadinya ya? Iya gitu. Tapi ya emang aku juga mungkin ngelihat sekarang udah semakin banyak perkembangan lah kayak gitu. Jadi udah ngelihat mungkin makin banyak plus size models, terus model yang semakin diverse. Kita ngelihat kayak beauty brands juga udah mulai pakai perempuan-perempuan dengan kulit yang berbeda-beda kayak gitu. Jadi I think it's getting better. Tapi again, aku nggak full time model ya. Jadi aku tidak bisa merepresentasikan kayak deep banget nih yang terjadi apa. Cuman karena sekarang branding aku udah, gue model vitiligo. Ya lo kalau mau bully karena vitiligo gue nggak make sense dong. Kan lo nge-hire gue gara-gara vitiligonya gitu. Oke, tapi kalau aku kasih pertanyaannya misalkan, ya emang nggak full time model ya. Iya. Tapi kalau misalkan akhirnya Kak Salma harus memilih salah satu dari semua pekerjaan Kak Salma, yang mana yang akan dipilih? Dari Dokter, semua model, speaker, atau ya let's say founder dari yayasan. Terus gak boleh yang lain juga. Susah ya, Wak? Iya, emang hidup tuh ada pilihan gak? Ya, sebenarnya sih kalau kita ngomonginnya kayak paling
stable dokter ya, karena kan gue bisa kerja di mana aja dan pasti akan dibutuhkan, maksudnya di kota mana aja. Tapi kalau dibilang yang paling happy mungkin Yayasan Mengenal Diri sih. Gitu. Itu yang kayak, karena itu passion project, jadi kayak kalau dibilang kayak apakah kamu mau menjadi ibu rumah tangga gitu, aku kan bilang kayak mau, tapi sambil ngurusin mengenal diri paling gitu. Oke, kalau gitu aku mau nanya lagi nih. Kan tadi Kak Salma bilang ini passion project gitu. Ini ada sebuah passion yang keluar dari Kak Salma sendiri. Apa yang membuat Kak Salma tuh peduli banget sih sama mental health? Jadi gini, dari semua cerita aku tadi itu kan aku sebenarnya aku mengakui privilege aku gitu. Aku tuh dokter, yang mana berarti aku teredukasi lah tentang kesehatan mental. Walaupun aku aja yang udah dokter aja kayak juga banyak banget kayak hal yang nggak aku sadarin juga waktu itu, kayak di zamannya aku kemarin masih mencari validasi itu, aku tuh yang kayak olahraga ketat banget, diet ketat banget, sampai pernah yang kayak cuma minum air kelapa seminggu, terus kayak mens nggak teratur, rambut rontok kayak gitu-gitu, dan itu gue nggak tahu kalau itu tuh it's a problem gitu loh. Itu aja udah aku yang mahasiswa kedokteran saat itu gitu, kayak nggak kebayang lah orang lain yang di luar sana yang mengejar standar kecantikan, kayak mereka bisa ada di situasi yang sama dan mereka nggak tahu kalau that's a problem kan gitu. Terus mungkin privilege kedua, aku punya akses ke terapi, ke psikolog, ke psikiater, punya financial means, punya waktu untuk ke psikolog, psikiater, punya orang tua yang open lah untuk anaknya terapi gitu kan. Terus aku juga punya akses ke buku-buku self help, podcast gitu. Dan yang aku sadarin kayak banyak banget orang-orang yang mungkin tidak punya akses ke hal-hal tersebut. That's why di Mengenal Diri itu aku mengusahakan gitu untuk layanan yang kita kasih itu gratis gitu. Serius Kak? Kalau begitu aku lumayan tertarik karena jujur kayak at some point aku kan kadang ada aja ya, ada momen dimana aku ngerasa kayaknya gue butuh deh ke terapis gitu ya misalkan. Tapi di satu sisi juga ngerasa kayak tapi enggak, kayak baik-baik aja kok gitu. Jadi kayak masih bimbang gitu loh. Dan kan kadang-kadang kalau ke terapis tuh mikirnya mahal ya per jamnya kayak gitu-gitu. Dan ternyata kalau di yayasan kakak itu bisa gratis. Ya, jadi kalau di aku tuh setiap bulan kita ada support group. Support groupnya itu nanti ada tema-temanya gitu. Kalau misalnya kayak lo ngerasa cocok, daftar aja. Terus nanti itu support groupnya gratis. Nah, dari support group itu kalau misalnya kita ngerasa nih orang ini kayaknya punya problem yang masih kayak cukup krisis lah, atau misalnya dia nangis terus di support group, atau ada tanda-tanda suicidal gitu, itu kita punya tim yang bisa one on one peer counseling juga gitu. Walaupun mereka bukan psikolog psikiater, mereka adalah mahasiswa either S2 psikologi atau lagi sekolah mau jadi psikiater gitu. Jadi mereka emang udah menuju ke arah sana juga gitu ya, dan pastinya udah banyak mengerti hal-hal tentang psikologis manusia gitu ya berarti. Oke, sekarang aku mau ngebahasnya lebih ke arah ini sih, yang mungkin pasti banyak banget orang-orang di Indonesia, termasuk aku juga, dimana susah banget buat nerima diri sendiri. Kayak aku kan ya mungkin let's say orang-orang ngeliatnya mungkin dari luar ya kayaknya happy-happy aja, atau nggak marah-marah doang gitu kerjanya si Ayu tuh ya. Tapi lebih ke arah ada juga kok aku ngerasa kok gue masih begini-begini aja ya. Ada hal-hal yang gak bisa aku accept gitu dalam diri aku. Kayak pengennya berubah terus, makin cantik kah, atau menutupi hal-hal yang seharusnya gak ditutup-tutupin gitu. Dan Kak Salma ini yang aku lihat udah sangat, ya aku gak tahu ya dalam hati Kak Salma. Cuman yang dalam aku lihat sih kayak kakak tuh udah berdamai sama apa yang kakak alamin gitu. Dan ya, tapi kayak Kak Salma masih suka kayak ngeluh gitu gak sih? Atau ada rasa gak terima nih? Ngeluhnya tentang apa ini? Kalau tentang kerja ya kita ngeluh lah ya. Itu ya pasti, kalau itu pasti. Tapi kayak misalkan lebih ke tentang diri sendiri aja gitu. Ngeluh tentang kulit aku sih udah gak pernah ya. Udah gak pernah. Malah sampai kayak gini loh, orang tuh kalau misalnya nanya ke aku kayak vitiligonya gimana caranya buat percaya diri. Kadang tuh di otak gue udah kayak ya pede aja gitu. Saking kayak di otak gue udah kayak ini udah normal. Tapi aku ingat lagi kayak oh enggak, dulu juga gue susah kok untuk mencapai di titik ini kayak gitu. Jadi aku berusaha untuk share lah gitu prosesnya gimana. Cuman ya kalau aku sih pertama kali mungkin sadar untuk bisa accept
penampilan gitu ya, adalah menyadari apa sih yang penting buat hidup aku, what are my values. Tanpa sadar, karena aku tidak pernah menanyakan hal itu dulu, the thing that I value the most adalah beauty. Atau validasi orang lain gitu loh. Gitu. Jadi itu terus yang gue kejar gitu. Tapi setelah aku telaah lagi, kayak aku mulai menanyakan hal-hal yang lebih bermakna dalam hidup aku. Kayak kapan sih aku ngerasa paling puas dalam hidup? Kapan aku paling ngerasa bangga sama diri aku? Dia mulai kayak krisis identitas jujur. Iya, gue gak pernah nanya itu lagi ke diri gue sendiri. Iya, by the way, beli buku gue ya, The Book of Dreams namanya. Itu guided journal yang kayak bakal bantu lo buat mengenal diri. Itu ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Oh wow, menarik. Berapakah harganya? $299 aja Kak. Aku gitu. Dapat diskon nggak? Gampang. Nanti Oke, balik layar ya. Oke, baik. Iya, jadi gue mulai menanyakan hal-hal yang penting kayak gitu. Dan akhirnya aku sadar kayak, kayak beauty itu ya mungkin bukannya 100% gak penting, tapi itu kayak nomor 20 dalam hidup gue gitu loh. Jadi aku mulai memprioritaskan hal-hal yang memang penting untuk aku kayak gitu. Akhirnya ya lama-lama karena beauty itu gak penting, jadinya kayak ya udah aku mulai dari netral dulu sama badan aku. Nggak harus langsung super duper cinta dan bangga sama diri sendiri, enggak. Tapi dari netral aja dulu kayak, oh ya udah badan ini adalah transportasi untuk aku mencapai mimpi-mimpiku. Ya, it's a vessel gitu loh. Tapi nggak harus yang kayak langsung gue cinta mati sama badan gue gitu. Kan susah ya. Yeah. Apalagi orang yang seumur hidupnya membenci tubuhnya gitu kan. Jadi dimulai dari netral dulu, acceptance dari situ, ya baru mungkin pelan-pelan cari apa sih yang gue suka dari penampilan gue, dari diri gue gitu. Dan ya udah gitu sih. Oke. Tapi ini insight yang sangat bagus. Dari kata pertama aja kayak, apa sih yang membuat kamu puas dalam hidup kamu, apa yang paling kamu banggain? Itu udah bikin gue ngehuleng sih. Ngehuleng, bahasa Sunda gitu. Ngehuleng tuh kayak bengong gitu, kayak mikir gitu kayak, iya ya, kayak gue harus nanya deh kayak sama diri sendiri, kayak harus bengong gitu. Jadi kayak kita bengong. Emang bengong tuh diperlukan berarti bener banget kayak, makanya aku tuh berusaha banget kayak kalau lagi kayak nggak ngapa-ngapain tuh sebisa mungkin nggak scrolling gitu loh. Kayak scrolling tuh kalau udah kayak capek lagi nih, yaudah deh gitu. Tapi kalau misalnya kayak lagi bisa bengong aja gitu. Karena bengong memberikan banyak insights kok. Memberikan banyak insight dan kayak ngobrol sama diri sendiri juga ya kalau bengong tuh. Dan bisa dibilang juga Kak Salma kan apa ya, kayak let's say mendobrak stigma kalau perempuan tuh kok cantik tuh harus kayak gini loh. Apalagi di Indonesia ya. Kalau Indonesia kayak harus kurus, rambutnya harus hitam lurus, ya nggak sih? Terus kayak tinggi, ya kan? Kalau pendek kan dikatain cebol, ya kan? Kayak ya, dan juga biasanya warna kulit harus cerah, gitu mulus kan. Ya. Dan tapi ada nggak sih yang Kak Salma ingin sampaikan ke perempuan di luar sana yang mungkin ngerasa insecure gitu? Ya sebenarnya lo insecure itu bukan 100% salah lo. Karena kita dari kecil itu dipaparin sama media yang membuat kita merasa insecure gitu. Yang kita lihat itu ya perempuan yang kayak gitu-gitu aja gitu kan. Apalagi kita nggak tahu dibaliknya mereka tuh di Photoshop loh, diedit loh gitu pada zaman itu. Kalau sekarang kan udah kayak filter gitu. Betul. Ya kan gitu. Betul. Kayak itu bukan 100% salah lo gitu. Dan orang tua kita mungkin juga instill itu ke kita gitu kan, apalagi kalau perempuan ya gitu. Tapi juga ya kalau dipikir bukan salah orang tua kita juga, karena mereka juga dulu ngeliatnya medianya kayak gitu kan. Jadi ya udah, kalau lo udah sadar tentang insecurities itu, gak perlu blame yourself, tapi ya mulai diproses, mulai untuk kenalan sama diri sendiri. Dan pada akhirnya kita akan sadar sih kalau cantik itu kita yang definisiin. Wah, dalam banget itu guys. Cantik adalah kita yang mendefinisikan sendiri gitu. Berarti Kak Salma pun udah tahu definisi cantik itu versi Kak Salma seperti apa gitu. Karena pasti tiap orang mungkin punya definisi yang berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau definisinya cewek pinter, kayaknya semua orang udah punya definisi yang sama gak sih? Let's say kayak misalkan kuliahnya di Inggris, lulusan kedokteran, itu pasti orang-orang stigma-nya udah emang pintar gitu, iya kan? Amin. Dimana Kak Salma itu pintar banget guys, karena udah lulusan UI kedokteran,
sampai akhirnya kuliah juga di Inggris ya. Itu gimana tuh experience-nya? Aduh, pas di Inggris gue masih insecure sih. Jadi kayak, jadi sebenarnya sih happy banget. Maksudnya kayak ya pasti happy lah ya masa muda kayak. Wah ini kayak pertama kali bebas gitu kan di Inggris, kayak maksudnya ngerasain kayak hidup sendiri segala macam, terus juga ngerasain sekolah di sana itu bener-bener aku ngerasain kayak nggak ada bullying, kayak profesornya itu sangat respect sama murid-muridnya, menghargai pendapat murid-muridnya, pokoknya kayak ya kalau untuk sekolah gue rekomen banget sih gitu. Tapi ya kalau in terms of identity pada zaman itu sih masih terombang-ambing ya. Oh, gitu. sebenarnya kalau misalnya kita ngomonginnya tentang mental health masih agak bingung gitu ya di situ ya. Bingung, tapi di sana conversation tentang mental health mungkin lebih open ya. Pada zaman itu ya, kayak aku kan 2017 2018 ya gitu. Itu sekolahnya di mana berarti pas di Newcastle. Kayak Newcastle lebih kayak desa gitu sih sebenarnya. Oh, tapi bisa dibayangkan kan, maksudnya orang ya let's say itu bukan big city-nya, tapi orang-orang di sana lebih terbuka, lebih teredukasi tentang hal-hal seperti itu ya berarti ya. Oke. Berarti mereka jauh lebih accepting dibanding orang-orang Indo, bisa dibilang seperti itu ya. Ya, pada hal-hal tertentu ya. Tapi kalau menurut aku sih ya tentang mental health pada zaman itu iya gitu. Oke. Dan kalau ngomongin experience lagi di Inggris gitu ya, waktu itu di Inggris ribet gak sih ganti-ganti kartu provider gitu? Iya, lumayan ribet sih. Lumayan ribet. Kalau Kayu gimana? Aku kan kebetulan di Indo aja ya, jadi sebenarnya nggak ribet dong kalau di situ gitu. Dan tapi itu kan dulu ya kayak pas di Inggris agak ribet. Dan kalau di Indonesia atau nanti misalkan kakak keluar negeri lagi gitu ya, aku ada rekomendasi nih. Apa tuh? Jadi kalau misalkan Kak Salma mau keluar negeri lagi gitu atau keliling dunia, Kak Salma tuh cuman butuh satu kartu. Kartu apa tuh? Kartunya kartu Bayu, karena kalau misalnya pakai Bayu, Kak Salma bisa lancar internetan dengan topping roaming dari Bayu buat di 85 negara. Wow. Dan makanya sekarang belum pakai Bayu kan? Belum lagi. Udah nih aku kasih nih semuanya. Aku mau nomor cantik. Silakan. Nomor cantik udah bawa buat suami, buat orang tua, buat mertua gitu ya, bawa aja. Tapi kalau ngomongin ini ya Kak ya, balik lagi aku pengen ngomongin beauty nih. Iya. Kalau didengar dari awal gitu ya, Kak Salma tuh interest juga nih sama beauty kan. Iya. Make up juga tadi pakai eyeshadow kayak gue jago deh gitu kan. Berarti sampai sekarang masih suka make up? Suka, ini juga pakai make up kok sebenarnya. Kayak gue tetap seneng sih, maksudnya make up tuh buat Kak rapih banget ya. Oh ya, soalnya tadi timnya udah susah gitu. Iya, Saya jadi khawatir. Saya jadi khawatir. Bebannya adalah di gue, sorry banget. Ya karena ya make up tuh seru aja gak sih? Seni aja gitu. Aku suka sih. Oh jadi dari dulu emang udah suka make up gitu ya. Dan suka nonton beauty vlogger gak? Lumayan, kayak lihat-lihat di. Dulu sih aku suka banget nonton YouTube sebenarnya. Kayak tau gak sih zaman-zaman 2017 yang kayak tutorial YouTube make up yang kayak sejam tuh gue tontonin dulu. Gue juga. Iya kan? Karena menarik banget ya. Iya. Terus masih kameranya pasti masih diginiin kayak ini produknya biar kelihatan, biar fokus gitu. Makanya ilmu makeup gue sebenarnya agak stuck di style 2017. Karena belum di-upgrade lagi ya. Tapi kalau ngomongin berarti kan suka nonton YouTube. Berarti tau lah beauty influencer, YouTuber juga yang suka ngebahas makeup gitu. Sekarang aku mau ngajak Kak Salma buat main games. Oke. Gamesnya itu kayak ranking from the best to the least. Oke. Jadi urutin nih beauty vlogger yang aku sebutin ya. Yang pertama ada Suhai Salim. Oke. Terus ada Tasya Farasya. Oke. Abel Cantika. Dan Jarna Bakwani. Oke. Tahu kan pasti? Tahu dong. Ya udah kalau gitu urutin dari yang paling Kak Salma suka sampai yang Kak Salma cukup suka. B aja. Ya, oke. Cukup suka. Oke. Ya. Bukan gak suka ya, guys. Takut ya, jangan cancel aku. Enggak lah, ini kan kayak preference aja gitu. Jadi deg-degan boleh minum dulu gak? Boleh. Silakan Kak Salma. Masih ya. Ini takut diserang sama fans-fansnya ya, jangan-jangan. Jangan cancel aku ya. Itu aku sudah sediakan khusus buat Kak Salma. Oke. Baik kan? Jadi kalau yang paling suka, tadi siapa aja Kak? Coba ulangin, maaf. Saking paniknya ya, panik. Salim, Tasya Farasya, Abel Cantika, sama Jarna Bakwani. Oke. Mungkin yang paling pertama Kak Jarna, karena dia kayak gitu-gitu loh. Transisi TikTokers transisi gitu ya. Itu kan ribet kan, susah. Pasti bikinnya lama, effort. Jadi aku apresiasi effort.
Berarti nomor Iya. satunya Kak Jarna Iya. justru. Iya karena cuang itu tuh teksnya lama banget tuh pasti ya. Iya, nggak kebayang sih. Iya, Iya. terus yang kedua Yang kedua, Kak Tasya. Kak Tasya Farasya. Karena aku udah ngikutin dari sejak awal kuliah kayak deh. Oh. Itu berarti udah berapa tahun? 10 tahun yang lalu kan? Oh, ya kan ya? wow. Ya nggak sih? Yang tahu umur Anda hanya Anda. ya, oke. Kebetulan saya nggak tahu nih. Kayak dia tuh dulu kayak dari dulu seru banget aja kayak kayak rame, terus pokoknya kalau dia review tuh kayak kalau aku gak tahu ya, kalau sampai sekarang kan dia udah punya MUP ya. Kalau dulu tuh kayak apa yang dia review tuh pasti bener gitu loh. Jadi kayak ya Tasya. Abis itu yang ketiga sama keempat sebenarnya aku kayak mungkin lebih jarang nonton, tapi aku lebih sering denger Kak Suhai Salim. Jadi mungkin nanti ya Kak Suhai Salim. Tapi Kak Abel Cantika, love you. Takut. Tapi mereka semua ini sih sangat-sangat jago dalam make up. Iya. Gak perlu diragukan lagi lah. Tapi ini kan emang selera dari garis bawah tebel ya. Selera dari Kak Salma ya guys ya. Iya. Jadi kalau mau serang silahkan. Iya. Bercanda. Oke, kita lanjut ya. Tadi masih ngomongin make up nih. Oh ternyata udah ngomongin make up. Sorry guys. Tapi bentar ya nih ya. Kak Salma spill dong. Kalau mau healing biasanya ngapain? Kamu healing. Pernah nggak balik kayak nonton make up YouTuber lagi gitu? Healingnya tuh siapa tahu nonton YouTube gitu atau apa? Apa ya? Aku lagi hobi yoga. Cuma gara-gara hamil kayak nggak boleh yoga. Saya nggak boleh yoga yang jumbalitan Iya, gitu loh. Iya. Gitu. Jadi aku lagi ini masih mencari-cari lagi nih kayak aku tuh hobi banget olahraga. Jadi kayak lagi nyari nih kalau hamil mulainya olahraga apa ya? Oh, masih mencari-cari. Tapi selain itu juga bukannya Kak Salma suka baca buku? Iya, aku suka baca buku. Tapi gak tau ya, baca buku tuh buat aku mungkin nggak 100% healing. Nah ini juga masalah aku sih. Jadi aku tuh kan sukanya baca buku yang kayak self development gitu kan. Oke. Kayak itu tuh jadi kayak di otak gue tuh gue belajar gitu loh. Kayak bukan healing, ngerti gak sih? Kayak bukan relaksasi, tapi kayak belajar oh gini gitu. Makanya kemarin-kemarin kayak oke deh mulai belajar membaca novel supaya kayak bacanya tuh relax, bukan kayak buat belajar gitu. Nih aku dari tadi kayak gini nih guys. Karena aku suka baca buku juga kan. Aku benci buku self improvement jujur. Aku udah baca beberapa terus kayak pokoknya buku-buku yang mengandung ilmu saya benci kebetulan. Karena emang bener jadi nggak relax kayak ih berat banget mager gitu. Sedangkan kalau novel kan wah imajinasi. Iya benar. Romansa ini indah sekali gitu kan. Padahal romansa Padahal di dunia kita nyata. di dunia nyata tidak seperti itu gitu ya. Cowok-cowoknya gak kayak gitu kebetulan. Oke, tapi kok jadi ngomongin novel ya? Aku pengen ngomongin ini nih sih Kak. Tadi kan berarti healing Kakak lebih ke arah olahraga gitu. Iya, Sukanya olahraga. Kalau dari Kak Salma nih ya, seberapa penting sih menurut Kak Salma anak muda tuh punya safe place atau bisa healing gitu? Kalau punya safe place ya pasti penting. Tapi mungkin utamanya adalah feeling safe bersama diri sendiri dulu sih Kak Ayu. Bener gak sih? Sebenarnya aku bertanya tentang safe place pun aku berpikir apa itu? Apa itu safe place gitu kan? Apa itu kan? Nah. Kayak safe place ku Bali kali ya gitu, Ubud gitu sama. kan. Tapi seperti pantun Citylink gitu kan, kalau udah landing di Jakarta tuh dia bilangnya kita sudah landing di Jakarta, selamat datang di dunia nyata. Jadi kalau kita healingnya adalah suatu tempat, nggak semu-semu nih Kak, nggak heal nih gitu loh. Berarti harus apa nih safe place-nya? Jadi ya harus bersahabat sama diri sendiri gitu. Jadi buat aku sih, aku ngerasa aku safe dengan diriku sendiri. Kayak gue mau nangis ya, nggak apa-apa nangis, it's okay not to be okay gitu loh. Kayak nangis itu wajar, nangis itu sehat. Kalau misalnya aku lagi happy ya kita apresiasi perasaan ini gitu. Kalau misalnya aku lagi ngerasa capek, overwhelmed, burnout gitu, akuin gitu, aku lagi merasa seperti itu. Jangan di denial, jangan dihindari, diabaikan. Karena kan perasaan itu kan nggak akan hilang gitu aja kan. Perasaan nggak nyaman tuh nggak akan hilang. Kalau kita semakin pendem ya dia akan jadi bom waktu aja gitu. Jadi ya menurut aku kita latihan untuk merasa aman, untuk jujur sama diri sendiri, nyaman untuk cerita ke diri sendiri dulu gitu. Ya penting sih untuk kita punya support system of course gitu. Cuman
Ya aku juga ngerasa ya nggak semua orang itu mungkin punya banyak support system, apalagi misalnya yang lagi tinggal jauh, lagi kayak misalnya waktu itu aku kuliah di luar kayak gitu kan, terus mungkin nggak semua orang misalnya orang tuanya kayak open lah tentang mental health atau gimana. Jadi ya paling sederhananya adalah tahu kalau lo tuh bisa lo jadi safe place untuk diri lo sendiri gitu. Oke. Menarik nih, tapi karena aku tadi berpikir ya safe place tuh ya antara kota atau orang lain justru. Jadi kayak misalnya pasangan gitu, pasangan kita tuh safe place kita, banyak juga yang bilang kayak gitu kan. Boleh. Cuman jadinya kayak bergantung gak sih kalau misalnya tuh orang tiba-tiba 2 hari hilang ghosting gitu gimana? Iya benar, itu namanya codependency, jadi kayak saling tergantungan nih, tidak sehat kak gitu. Oh berarti ya tetap poinnya adalah harus ke diri sendiri dulu ya. Diri sendiri dulu, itu yang orang suka lupa. Oke, mencintailah dirimu sendiri dulu gitu. Dan juga yang aku notice dari anak-anak sebayaku. Sebaya nih. Bocah-bocah Gen Z ini gitu. Mereka banyak yang kayak masih mencari jati diri gitu. Apalagi mencari jati dirinya let's say lebih ke arah di sosial media. Setuju apa enggak? Setuju, jangan salah. Gak usah Gen Z yang millennials juga gak sih? Gimana emang kalau millennials? Maksudnya tapi kayak jarang deh kalau millennials, lebih banyak Gen Z. Masih gak sih? Maksudnya masih banyak yang kayak ya kalau misalnya lu liburan nih, tapi lu gak ngepost, lu tetap mau liburan gak? Oke, bagus. Yeay. Karena saya butuhkan pantainya guys. Iya itu bagus gitu. Cuma kan gak semua orang kayak gitu kan kak. Iya, gitu bener. loh maksud aku, kayak masih banyak orang yang kayak hidup tuh untuk validasi orang lain. Jadi kayak mencari kayak likes. Ya gitu deh. Aduh aku tertampar pas mencari likes. Bener lagi. Tapi emang it feels good ya, gak apa-apa sih gitu. Yang penting gak cuman itu gitu yang dicari dalam hidup ini. Berarti bener sih. Ini sebuah insight buat saya Ayu hari ini untuk mencari tahu apa yang saya benar-benar inginkan di dunia. Terlepas dari likes online itu. Oke terakhir nih Kak Salma. Kalau Kak Salma punya kekuatan untuk memutar balik waktu gitu, apa yang ingin Kak Salma perbaiki? Kayu dulu deh, kayu apa? Apa ya, Bu? Oh, aku sih ini sih. Ini sering aku sampaikan juga sebenarnya. Jadi, aku tuh merasa pintar dulu zaman SMA gitu. Pengen balik ke zaman SMA, dimana aku maksa sama orang tua aku mau masuk IPS, jangan IPA. Kenapa? Karena pas aku IPS dulu tuh lumayan tuh nilai, gak yang jelek-jelek banget lah gitu kan, masih bisa ranking lah. Pas orang tua aku kayak, gak bisa kamu IPA gitu kan, masuk IPA, ya ranking 10 besar juga, tapi dari bawah Kak, kebetulan. Dan dari situ saya kehilangan jati diri saya gitu, kayak gue mau kemana ya, jadi kayak bingung gitu loh. Lebih ke arah aku pengen balik dari zaman SMA, maksa masuk IPS, biar aku tahu gitu detailnya tuh aku mau kemana, dan mungkin aku bisa lebih sukses dari sekarang gitu. Tapi enggak sih, aku masih bersyukur. Terima kasih Allah. Iya pasti kan udah ada di jalur yang terbaik dari Allah ya. Tapi itu juga kenapa pentingnya kita harusnya tuh menurut aku kayak mengenal diri itu jadi kurikulum di sekolah juga, ya nggak sih? Betul. Di sekolah tuh kita belajar kayak IPA, IPS, bahasa, tapi kita nggak belajar tentang kesehatan mental, kita nggak belajar tentang diri kita sendiri. Padahal kayak Ayu bilang kayak banyak apa ya, mungkin penyesalan atau benih-benih dari masalah kesehatan mental kita di dewasa itu bermula dari kita di sekolah gitu kan. Iya, benar banget. Yeah. Terus jawaban kakak yang mana ya? Sorry, gue kira tadi udah gong ya. Betul. Jawaban Kak Salma dulu dong. Kalau aku, nah sebenarnya tuh pas kayak mikirin jawaban ini ada 2. Tapi kayak sebenarnya yang pertama kayak kurang cakep sih, tapi nggak apa deh gue sampaikan aja. Boleh. Kayak aku tuh kan dulu selalu mencari validasi orang lain kan, dengan cara salah satunya tuh aku harus selalu punya pacar dulu gitu. Wow. Jadi berapa mantan Anda? Kalau kata sahabat aku seperti bank yang tersebar terluas ada di mana-mana. Wow, sangat banyak berarti ya. Yang mana sebenarnya gue menyesali karena maksudnya gini, kayak aku tuh dulu melakukan itu karena aku butuh orang untuk ngasih tahu kalau lu tuh cantik, lu tuh
pantas dicintai. Karena kalau nggak ada pasangan dulu gue nggak ngerasa gue pantas dicintai kayak gitu. Dan akhirnya gue mengakui nih pada para mantan, mohon maaf, saya toksik dulu. Sebenarnya gue gak selesai gitu sih sama lo dulu. Kayak gue ngerasa ya gue yang toksik karena kayak karena aku insecure. Jadi kayak kan ada kata-kata kayak hurt people kan. Jadi kayak dulu tuh aku masih sakit gitu loh, jadi aku jadinya kayak ya menyakiti orang lain gitu jatuhnya. Jadi maaf ya gitu. Ya itu jawaban jelek ya. Tapi ya jawaban bagusnya ya sebenarnya masih nyambung ya, intinya jangan cari validasi orang lain sih. Kalau gue bisa mengubah waktu ya dari zaman dulu kalau bisa gue udah kayak tahu gitu, kayak ada loh sebenarnya dunia yang lebih luas daripada cuma mikirin penampilan doang gitu. Mungkin kalau aku udah mengenal diri dari dulu, mungkin kayak ya bisa jadi aku udah melakukan jauh lebih banyak hal yang penting untuk aku. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin itu harus dijalanin kemarin semua mistakes-nya dan perjuangannya, insecurities-nya supaya sekarang bisa cerita di sini. Wih, keren banget ya Salma. Aku akan membeli bukumu habis ini ya. Oke, tenang aja, bukan buku yang dibaca, nanti kan kamu pusing kan katanya. Iya. Ini buku jurnal. Oh jadi kayak aku banyak bisa cerita di situ. Iya, gitu dan ada pertanyaannya, jadi kayak lo nggak bingung mau nulis apa gitu. Oke, kalau dapat gratis lebih bagus. Oke, siap. Barter sama Bayu. Oke. Oke, thank you banget Kak Salma atas ilmu-ilmunya, insight-insightnya juga. Dan thank you juga buat anak-anak Bayu yang udah pada nonton. Jangan lupa likes juga, terus juga subscribe. Dan juga apa lagi? Komen guys. Komen ya, jangan lupa. Terus juga kalian bisa banget komen. Nanti nextnya ada gestarnya siapa. Jangan lupa juga buat follow semua sosial media ya Bayu biar kamu tahu informasi selanjutnya. Yaudah kalau gitu Ayunya pamit dan juga Kak Salma pamit juga. Bye bye.